Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradana Zapitra Pamungkas dengan NIM 222-16-109 dari kelas 5C. Berikut saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah literasi dan media pembelajaran teknologi informasi. Di sini tugasnya yang berjudul kesenjangan dalam pembelajaran, di mana saya mengambil salah satu dari judul jurnal, yaitu eksklusi sosial dalam dunia pendidikan di Indonesia, kesenjangan digital dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yang disusun oleh Meika Pasondi, salah seorang magister sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Di sini saya menemukan beberapa temuan setelah mengidentifikasi dari jurnal berikut. Yang pertama itu urgensi masalahnya, yaitu yang pertama kesenjangan digital antara peserta didik di perkotaan dan pedesaan, terutama terkait akses ke perangkat teknologi dan internet. Lalu yang kedua, ada eksklusi sosial yang dialami oleh siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengikuti pembelajaran daring secara optimal. Lalu ada juga dampak negatif terhadap kualitas pendidikan, termasuk kemungkinan meningkatnya angka putus sekolah dan munculnya generasi yang kehilangan kesempatan belajar. Dan juga urgensi masalah yang terakhir, yaitu kurangnya kesiapan dan dukungan bagi tenaga pengajar, terutama dalam mengadaptasi metode pembelajaran berbasis digital. Lalu di sini ada beberapa temuan utama setelah dilakukan identifikasi, yaitu yang pertama, PJJ memperburuk kesenjangan digital. Pembelajaran daring memperjelas perbedaan akses antara kelompok ekonomi tinggi dan rendah. Siswa dari keluarga mampu kesulitan mengakses teknologi dan juga internet. Lalu yang kedua, dampak kesenjangan terhadap hasil belajar. Kurangnya akses terhadap pembelajaran daring menyebabkan ketertinggalan akademik bagi siswa yang tidak memiliki sarana yang memadai. Lalu eksklusi sosial dalam pendidikan, yaitu kebijakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh cenderung menguntungkan kelompok yang memiliki sumber daya digital, sementara kelompok kurang mampu semakin terpinggirkan. Dan juga poin keempat dan juga yang terakhir, yaitu kesenjangan digital mencerminkan ketidakadilan sosial. Dalam jurnal ini menemukan bahwa jurang kesenjangan dalam akses teknologi berkorelasi dengan faktor ekonomi dan juga geografi. Lalu di sini ada relevansi dengan jurusan pendidikan teknologi informasi, yaitu yang pertama, menyoroti peran teknologi dalam pendidikan. Studi ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi faktor eksklusi jika tidak dieksekusi secara merata, sekaligus menyoroti pentingnya solusi berbasis teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, menggarisbawahi pentingnya pengembangan infrastruktur digital. Mahasiswa pendidikan teknologi informasi dapat berkontribusi dalam merancang solusi untuk meningkatkan akses teknologi bagi siswa di daerah terpencil. Lalu yang ketiga, mendorong inovasi dalam pembelajaran daring. Temuan jurnal ini dapat menjadi dasar untuk mengembangkan metode pembelajaran daring yang lebih inklusif dan juga efektif. Yang terakhir dan juga yang keempat, menekankan kebutuhan literasi digital bagi guru dan siswa. Jurusan pendidikan teknologi informasi berperan penting dalam mengembangkan kurikulum dan pelatihan yang dapat meningkatkan literasi digital di kalangan tenaga pengajar dan juga peserta didik. Lalu di sini saya juga mencantumkan pendapat pribadi saya mengenai topik yang dibahas. Di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan teknologi informasi, saya melihat bahwa pembahasan dalam jurnal ini membahas salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan, yaitu kesenjangan digital. Di era ini, di mana teknologi semakin menjadi bagian penting dari metode pembelajaran, masih banyak siswa yang tidak memiliki akses terhadap perangkat teknologi dan juga internet yang memadai atau layak. Hal ini juga berakibat pada terjadinya eksklusi sosial di dunia pendidikan yang pada akhirnya memperparah ketimpangan sosial dan juga ekonomi. Di sini saya sebagai mahasiswa pendidikan teknologi informasi, kita memiliki peran penting dalam mengatasi kesenjangan digital yang semakin terlihat di dunia pendidikan. Teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu semua siswa dalam belajar, bukan justru memperbesar perbedaan. Namun, nyatanya masih banyak siswa yang kesulitan mengakses pembelajaran daring karena keterbatasan perangkat internet. Untuk mengatasi masalah ini, saya sebagai mahasiswa pendidikan teknologi, seharusnya kita dapat berkontribusi dalam berbagai cara. Seperti kita bisa mengembangkan solusi berbasis teknologi yang lebih inklusif. Misalnya membuat aplikasi pembelajaran yang bisa diakses secara offline atau merancang sistem yang membutuhkan kuota internet yang lebih sedikit, sehingga semua siswa dari semua kalangan bisa mengaksesnya dengan mudah. Dan juga dengan cara ini, siswa dari berbagai latar belakang pun tetap bisa mendapatkan materi pembelajaran tanpa hambatan teknis.